Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian wal akhwat, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam ke 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan ibadah-ibadah yang dicintainya, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian duduk bermajlis, membaca dan menelaah tuntunan dan sunnah-sunnah yang datang dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau mengumpulkan untuk kita hadis-hadis yang sangat bermanfaat ini dalam buku yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pada kesempatan kita yang terakhir, di pertemuan terakhir dalam pembahasan Riyadus Shalihin, kita sudah mulai membahas tentang Kitabul Jihad, dan kita pada kesempatan tersebut telah menyebutkan muqaddimah terkait dengan makna jihad, tingkatan-tingkatan jihad, dan jenis-jenis jihad, dan hal-hal yang diwajibkannya jihad. Sekarang kita akan mulai membahas satu persatu dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab jihad beliau di Riyadus Shalihin ini. Namun seperti biasa, beliau sebelum memuat hadis-hadis yang terkait dengan bab atau kitab yang beliau bahas, beliau memulai dulu dengan menyebutkan beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis-hadis yang beliau akan sebutkan berkaitan dengan masalah jihad ini. Dan di sini beliau sebutkan untuk kita 5 ayat, ya, 5 ayat atau 6, ya, dalil yang berkaitan dengan masalah jihad ini. Dan sebenarnya penyebutan jihad dalam Al-Quran itu tidak kurang 40 kali, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz jihad dalam berbagai macam bentuknya, dan tidak kurang dari 14 tempat, ya, yang menyebutkan masalah terkait dengan pensyariatan dan keutamaan jihad fisabilillah. Karena itu apa yang beliau sebutkan ini hanyalah sebagian dari sekian banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang masalah jihad fisabilillah. Dan seperti yang telah kita terangkan,
bahwa walaupun jihad itu memiliki beberapa bentuk, namun yang dimaksudkan dalam jihad dalam pembahasan ini adalah makna jihad yang asal, yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan agama Allah dengan kesiapan mengorbankan jiwa dan harta kita ya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna jihad yang dimaksudkan dalam pembahasan kita. Ya, bukan jihad secara umum yang mana masuk di dalamnya persoalan dakwah, masuk di dalamnya persoalan melawan hawa nafsu ya, dan yang semacamnya. Untuk ayat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah di ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang musyrikin secara keseluruhan, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka telah memerangi kalian juga secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ayat ini tercantum dalam surat At-Taubah di ayat ke-36. Dan kita tahu surat Taubah salah satu surat yang banyak berbicara tentang masalah jihad fi sabilillah, dan lebih khusus tentang perang. Surat Taubah ini dianggap oleh sebagian ulama kita bersambungan dengan surat Al-Anfal, ya, bersambungan dengan surat Al-Anfal. Dan ini diantara hikmah menurut sebagian ulama kita kenapa dalam surat At-Taubah itu tidak ada pada awal suratnya ucapan basmalah, ya, karena dia adalah sambungan dari surat Al-Anfal, ataukah ya sebagaimana sebagian ulama mengatakan karena ayat-ayatnya sejak awal menegaskan masalah jihad, masalah peperangan, masalah mempertaruhkan nyawa, yang itu kelihatannya mungkin tidak sama atau tidak ya selaras dengan makna kasih sayang yang disebutkan dalam Bismillahirrahmanirrahim, ya, karena basmalah terkandung padanya pengasih lagi penyayang. Adapun ucapan bara'atu minallahi wa rasuli, ya, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin, ini adalah atau penegasan tentang ketegasan sikap kita terhadap musuh-musuh Allah dari kaum musyrikin. Dan di sini dijelaskan untuk kita memerangi kaum musyrikin, mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka telah memerangi kita, ya, dan ini isyarat bahwa sebenarnya pada hakikatnya merekalah yang memulai, ya, umat Islam pada hakikatnya tidak mencari musuh dan tidak memulai hal yang semacam ini, tapi merekalah yang memulai. Dan ini merupakan tradisi dan sunnatullah yang pasti akan terjadi di setiap zaman dan di setiap tempat, bahwa umat Islam tidak pernah memulai kezaliman dan tidak pernah memulai apa yang dinamakan dengan peperangan, tapi musuh-musuhnya lah yang memulainya. Cuma masalahnya kezaliman musuh kita terhadap kita itu adalah ketika mereka yang memulainya, lalu mereka yang menuduh kita yang bersikap biadab kepada mereka. Mereka menuduh kitalah yang mendolimi mereka, dan mereka menuduh kitalah yang meneror mereka, dan kitalah yang pantas dikatakan sebagai teroris atau semacamnya, ya, padahal pada hakikatnya merekalah yang memulainya, dan merekalah yang tidak
membedakan antara siapa yang pantas dikasihi dan siapa yang pantas ditegasi, ya. Karena kalau orang musyrikin selain umat Islam, dalam peperangan mereka tidak ada aturan, ya. Mereka brutal, mereka biadab, tidak mengenal yang mana laki, yang mana wanita, yang mana tua, yang mana muda, yang mana anak kecil, yang mana tidak beribadah, yang mana beribadah dan tidak ikut perang, dan seterusnya. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengizinkan untuk memerangi kaum musyrikin yang memerangi kita secara keseluruhan, sebagaimana mereka telah memerangi umat Islam secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Dan memang kaum musyrikin ya hukumnya berbeda dengan ahlul kitab yang ada hukum jizyah sehingga bisa menjadi pengganti, ya, dari qital, ya. Adapun kaum musyrikin selain ahlul kitab tentunya mereka tidak ada hukum jizyah bagi mereka. Tapi tentu saja hal pengamalan ayat-ayat yang semacam ini tentu saja pada waktunya dan pada tempat yang benar, ya, sesuai dengan apa yang dipandang oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin dalam setiap zaman dan setiap tempat yang memang sesuai, ya, untuk mengamalkan ayat-ayat yang semacam ini. Tapi intinya di sini adalah perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib, tentunya dengan aturan-aturannya. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan adalah surat Al-Baqarah ayat 216, ya, surat Al-Baqarah ayat 216. Firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian al-qital, peperangan, ya. Wa huwa kurhul lakum, dan peperangan itu kalian benci. Wa asa an takrahu syai'a, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal yang kamu benci itu lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan sebaliknya boleh jadi kalian menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu yang kalian suka itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui, ya. Ayat ini jamaah sekalian salah satu ayat yang tegas menyebutkan tentang kewajiban qital, ya. Bukan sekedar kewajiban jihad, ya, karena kalau disebutkan jihad masih mungkin maknanya jihad dengan lisan, jihad dengan hati umpamanya, dan jihad dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Tapi di sini dikatakan memang qital, yang kalau sudah disebutkan qital maka maknanya jelas, mana jihad yang tertinggi, yaitu berjumpa, bertemu, berhadap-hadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk membela, mempertahankan agama Allah dengan taruhan nyawa dan pengorbanan harta kita. Dan ini diwajibkan, Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan bagi kalian qital, ya. Dan kita sudah sebutkan kapan kewajiban ini hukumnya fardu ain, kapan hukumnya fardu kifayah. Dan kita sudah sebutkan bahwa hukum asal jihad dalam makna qital adalah fardu, ya, ain atau kifayah. Fardu apa? Kifayah, ya, fardu kifayah, dan menjadi fardu ain dengan sebab-sebab 3 atau 4, ya, sebab 3 atau sebab 4 yang sudah kita jelaskan. Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan bagi kalian qital, wa huwa kurhul lakum, dan qital ini hukum asalnya kalian benci, ya, kalian benci, kalian tidak sukai atau berat bagi kalian. Ya, kenapa tidak? Dia adalah suatu hal yang berat yang kita benci, karena qital ini resikonya adalah melayangnya nyawa, dan setiap kita ini cuma punya satu nyawa,
Ya, beda dengan hal yang lainnya. Seandainya kita diminta mengorbankan harta dan mengorbankan waktu dan sebagainya, itu masih ada kadang gantinya, masih ada kadang alternatifnya. Ya, satu hilang kita infakkan, insya Allah akan ada gantinya lagi. Namun untuk nyawa setiap kita cuma satu, dan ini yang diminta untuk dikorbankan. Maka hukum asal manusia itu suka kehidupan, ya, hukum asal manusia itu suka kehidupan atau takut ketika nyawanya melayang, karena dialah yang paling berharga baginya. Maka ini suatu hal yang secara asal ya setiap kita tidak menyukainya, ya. Jadi kalau secara tabi'i kita tidak mau, tidak menyukainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau mengingatkan bahwa kadang kecintaan yang sifatnya tabi'i itu harus berhadapan dengan kecintaan yang sifatnya syar'i. Jadi kecintaan kita yang sifatnya tabiat, alami, natural, itu kadang harus berhadapan dengan kecintaan yang sifatnya syar'i. Kadang berjalan bersama. Kita cinta kepada sesuatu dan memang disyariatkan, seperti cinta kepada anak-anak kita, cinta kepada orang tua kita, itu kecintaan yang sifatnya tabi'i dan memang juga disyariatkan hal tersebut. Dan kadang di satu sisi dia disyariatkan tapi dengan batasan-batasannya, atau dia kecintaan yang sifatnya tabi'i tapi tidak boleh berlebihan yang melebihi batasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, seperti tadi yang kita dengarkan dari bacaan imam kita tentang sifat manusia, wa innahu lihubbil khair kenapa? La syadid. Ya, bahwa kita terhadap al-khair, ayat itu dimaksudkan adalah harta. Kita terhadap harta sangat keras cinta kita kepada harta. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat kebanyakan manusia, tapi ini secara syariat tidak boleh, ya, kita terlalu tamak cinta, rakus, loba terhadap harta. Apatah lagi kalau itu sudah menguasai jiwa kita, maka kadang kita berat untuk menginfakkannya. Adapun sekedar mencintai harta dalam batas-batasan yang wajar, maka itu dibenarkan ya dalam syariat. Dan kadang ada memang sesuatu kecintaan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita memang korbankan kecintaan tersebut. Yang ketika kita mencintai hal yang sesuai dengan syahwat hawa nafsu kita, tapi ternyata dilarang oleh syariat. Dan kadang keadaannya merubah hukumnya, ya seperti ini. Kita cinta hidup. Kita dalam batasan-batasan wajar semuanya kita cinta hidup. Tapi kadang kehidupan ini harus kita akhiri untuk kita korbankan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ini, jika ternyata harus diperhadapkan dan harus ada yang dikorbankan, maka korbankan kepentingan pribadi kita untuk melaksanakan keinginan Allah. Dan yakinlah di balik perintah Allah di sana ada kebaikan yang banyak, ya. Jadi tugas kita memang ini, laksanakan saja perintah. Nanti baru kita akan tahu hikmahnya. Ya, nanti kita akan tahu hikmahnya. Dan kita yakin Allah tidak pernah mendolimi kita dalam syariatnya. Setiap apa yang Allah tetapkan dalam syariat itu tidak ada maslahatnya bagi Allah. Karena Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, tidak butuh sesuatu dari hambanya. Tapi tidaklah dia mensyariatkan sesuatu kecuali padanya adalah maslahat sebesar-besarnya untuk para hamba. Dan tidaklah melarang terhadap sesuatu kecuali pada hal itu ada mudarat yang sangat besar ya bagi para hambanya. Maka ikhwah sekalian, di sini ada kaidah penting, ya. Makanya Syekh Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullah wa fakkallahu asrah, beliau menyebutkan ini dalam salah satu qawaid Qur'aniyah beliau, ya, bahwa boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal dia buruk bagi kita, dan boleh jadi kita membenci sesuatu padahal dia baik bagi kita. Ya, dalam ayat yang lain terkait dengan wanita, tentang istri-istri kita, kadang kita tidak menyukai sesuatu darinya padahal di sana ada kebaikan yang banyak, ya. Fa'asa an takrahu syai'a wa huwa
wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, ya. Jadi boleh jadi ada sesuatu yang kita tidak sukai darinya, padahal dia disitulah kebaikannya, ya. Jadi kadang ada sesuatu kita anggap kelemahan dari pasangan kita, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sekian banyak kebaikan dari sesuatu yang mungkin kurang kita sukai itu. Nah, ini prasangka yang baik yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi kalian menyukai kehidupan, ya. Kalian lebih ingin hidup padahal itu buruk bagi kalian. Maka ini kaidahnya penting. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dia yang lebih tahu dan kalian tidak tahu, ya. Jadi tuduh, ya, pandangan kita, tuduh pendapat kita, tuduh dugaan-dugaan kita bahwa dialah pandangan, pendapat, dugaan yang pasti keliru ketika bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh sebagian sahabat ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, ya, perang Hudaybiyah, di mana pada saat itu mereka berkeberatan dengan sebagian isi perjanjian Hudaybiyah yang kelihatannya berat sebelah, dan kelihatannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merendah dan mengalah dengan musuh-musuh pada waktu itu. Padahal di dalamnya ada hikmah-hikmah yang sangat besar, ya. Jadi ya ini pentingnya untuk kita mendahulukan dan mengutamakan dalil dibandingkan perasaan dan logika-logika kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah di ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, imfiru khifafa wa thiqala, dan imfiru, berangkatlah, pergilah, khifafa, dalam keadaan ringan, wa thiqala, dalam keadaan berat, wajahidu bi amwalikum, dan berjihadlah dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa-jiwa kalian, fi sabilillah, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga salah satu ayat tentang kewajiban jihad, ya, karena datang dalam bentuk amr. Wal aslu fil amri al-wujub, hukum asal dari perintah adalah kewajiban, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan infiru, berangkat, nafara, nafatnya berjalan, ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqqahu fid din. An-nafar, nafar, perjalanan yang disyariatkan, yang dijadikan perjuangan, ada dua. Nafar dalam jihad fi sabilillah dan nafar dalam menuntut ilmu. Wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffah. Tidak pantas, tidak sepatutnya orang beriman semua yanfiru, berjalan, pergi untuk berjihad saja. Jadi tidak harus semuanya pergi berjihad saja. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, mesti ada sekelompok kecil juga di antara mereka yang pergi, tidak pergi untuk jihad, tapi pergi untuk tugas yang tidak kalah pentingnya dengan jihad, yaitu liyatafaqahu fiddin, ya, untuk tafaqquh fiddin. Karena ini dibutuhkan juga agar nanti bisa menjadi pengajar-pengajar, pemberi peringatan bagi kaum mujahidin yang telah pulang ke tempat mereka. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tapi syahidnya di sini adalah kata-kata infiru, ya, dan juga kita sudah sebutkan salah satu sebab diwajibkannya jihad secara ain adalah wa idastum firtum famfiru. Ketika sudah ditunjuk langsung oleh imam, Anda mesti pergi, maka pergilah. Kita sudah pernah sebutkan siapa contoh sahabat yang sudah ditain langsung oleh Rasulullah, maka tidak boleh tunjuk-tunjuk yang lainnya. Sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ketika ditunjuk langsung qum ya Hudzaifah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat Ghazwatul Ahzab, ya, untuk pergi melacak dan melihat
apa-apa yang telah disiapkan oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya waktu itu radhiyallahu anhu ya, sebelum beliau masuk Islam pada saat perang Ahzab ya. Disitu tunjuk langsung qum ya Hudzaifah. Jadi kalau sudah ta'yin maka itu harus bagi yang ditunjuk untuk berangkat. Di sini dikatakan infiru, berangkatlah. Dan Allah sudah menyebutkan orang yang berangkat fi sabilillah ada dua, atau keadaan kita pada saat berangkat ada dua, khifafa wa thiqala, dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat. Dalam keadaan ringan mungkin karena kita sedang lagi sehat-sehatnya, lagi kuat-kuatnya, masih muda kita, dan mungkin pada saat itu ada orang-orang yang bisa menjaga keluarga kita ya, dan kita sudah membekali keluarga kita dengan berbagai macam bekal dan seterusnya, sehingga kita agak ringan rasanya memenuhi panggilan jihad ini. Tapi kadang panggilannya lah dalam keadaan serba sulit, tapi sudah datang panggilan, seruan untuk itu. Inilah waktunya untuk kita berperang, berangkat siqala dalam keadaan berat ya. Dan tidak boleh kita merasa berat sampai sulit bagi kita untuk melangkah dan kita mengurungkan niat kita untuk pergi ya. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah saqaltum ilal ard. Kenapa kalian wahai orang beriman, kata Allah. Ini ayatnya sebelum ini ya. Sebelum ayat ini Allah mengatakan wahai orang-orang beriman, malakum, kenapa kalian itu idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian infiru fi sabilillah, berangkatlah berjuang fi sabilillah, isaqaltum ilal ard, berat kalian, kaki kalian kayaknya sudah terbenam di bumi, sudah sulit diangkat, sudah sulit digeser, sulit dijalankan untuk berangkat fi sabilillah. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kalian lebih senang dunia daripada akhirat? Ya, itu Allah ingatkan ya. Maka memang kadang berat, tapi lakukan setiap perintah, maka insya Allah ya Allah akan menyiapkan pahala yang terbesar. Dan ini mengingatkan kita akan sahabat yang mulia Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu yang dikenal dengan Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, bapak suami dari ibu Anas bin Malik, Ummu Sulaim, yang kita tahu seorang dermawan Ansor, seorang kaya rayanya Ansor, seorang yang terpandang di Ansor, yang ketika melamar Ummu Sulaim mengatakan tidak ada alasan untuk menolak lamaran orang semacam kamu kecuali kamu belum Islam, sehingga tidak mungkin saya menerima lamaranmu. Seandainya kamu masuk Islam, maka saya akan menerima lamaranmu dan cukup itu sebagai maharmu ya. Dan beliau akhirnya masuk Islam dan menjadi pejuang untuk agama Allah dan dermawan yang sangat banyak kontribusi infak dan hartanya untuk perjuangan ya, di samping perjuangan-perjuangan yang lainnya. Beliau Abu Talha radhiyallahu anhu dalam usia yang sudah sangat tua ya, 70 tahunan lebih ya, beliau datang perintah untuk berjihad di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Datang perintah untuk jihad. Maka anak-anaknya sudah sangat kasihan dengan bapaknya yang sudah tua sekali ini. Anak-anaknya bilang, wahai bapakku, jahadta ma'a Rasulillah SAW hatta mat. Kamu telah berjihad bersama Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Kamu telah berjihad bersama Abu Bakar sampai beliau wafat. Kamu telah berjihad bersama dengan Umar bin Khattab sampai beliau wafat. Saatnya kami, anak-anakmu, berjihad atas namamu, menggantikan kamu. Sudah cukup pengorbananmu selama ini, sudah cukup jihadmu. Keadaanmu sudah tua, sulit untuk pergi berjihad. Tapi beliau tidak mau menerima usulan dari anaknya itu. Beliau mengatakan waktu itu saya jihad dalam keadaan sehat-sehatnya, dalam keadaan kuat-kuatnya. Sekarang mungkin agak berat, sudah cukup tua. Tapi inilah cara saya untuk mengamalkan firman Allah, infiru khifafa wa thiqala. Ya, kalau dulu saya laksanakan infiru khifafa, sekarang saya sudah tua, saatnya saya mengamalkan wa thiqala dalam keadaan berat. Ya. Maka beliau bilang, siapkan untuk saya perbekalan untuk saya pergi berjihad fisabilillah. Akhirnya berjihad, pergi
dan dalam perjalanan pulangnya beliau wafat di atas lautan, ya. Makanya beliau katakan seorang syahid, ya, syahid di lautan, ya. Beliau wafat di atas lautan dan tidak ada tempat untuk memakamkan atau menguburkan beliau kecuali beberapa lama, ya. Kalau tidak salah sepekan setelahnya baru didapatkan daratan untuk menguburkan beliau. Namun disebutkan bahwa jasad beliau tidak berubah sama sekali, yang pada saat itu, dan inilah karamah beliau sebagai seorang sahabat yang mulia yang syahid fi sabilillah. Ini diantara pengamalan, ya, bukti dalam mengamalkan infiru khifafa wa thiqala, ya. Kalau kita jihad kita sekarang kan jihad tarbiyah, ya, jihad taklim, jihad melakukan kebaikan. Maka kita bilang, ya, kadang sedang semangat-semangatnya dan kadang sedang malas-malasnya. Itulah infiru khifafa wa thiqala, ya. Pergilah tarbiyah dalam keadaan semangat-semangat, dan pemalas-malas pergi juga, ya. Karena itulah mengamalkan, ya, pergi dalam dakwah, dalam jihad kita hari ini, ya. Jihad kita hari ini adalah hanya seputar itu, ya, untuk saat sekarang ini, ya. Maka pergilah, berangkat, jalan, berusaha dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian fi sabilillah. Dan semua ayat-ayat tentang jihad selalu mendahulukan bi amwalikum, harta-harta kalian, sebelum wa anfusikum, ya, karena kadang kita mampu harta tidak mampu dengan jiwa, ya, karena persoalan tua kita, persoalan tempat dan sebagainya. Tapi jihad harta tidak boleh kita tunda, ya, tidak boleh kita tidak terlibat di dalamnya. Kemudian ayat berikutnya, ya, tinggal 2 ayat, ya, kita bahas secara cepat insyaallah. Firman Allah di surat At-Taubah lagi ayat 111, dan ini satu-satunya ayat yang berbicara tentang jihad yang mendahulukan anfus sebelum amwal, jiwa sebelum harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli, ya, Allah telah membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, jiwa mereka. Ini yang kita sebutkan, ya, disebutkan anfus sebelum amwal. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan bayaran surga, ya. Jadi ana ashtari bidha'ataka bi kada, ya. Bi itu artinya samannya, harganya, ya. Jadi saya beli barangnya antum dengan harga ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala, harga yang Allah siap, saman, uang atau alat tukar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama kita adalah hamba milik Allah. Allah sendiri mengajarkan kita, ketika kita ditimpa musibah, kita mengatakan apa? Inna lillah, kita ini miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan kembali kepada Allah. Apa yang kita miliki pada hakikatnya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena murahnya, maha pemurahnya Allah kadang mengatakan in tuqridullaha qardan hasana, ya. Allah katakan pinjamkan Allah dengan pinjaman yang terbaik. Allah bilang pinjamkan. Ketika Allah mengajak kita berinfak, padahal harta kita sebenarnya miliknya Allah. Tapi untuk menggugah kita, ya, kalau memang kita merasa milik kita, tidak apa-apa, pinjamkanlah dulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa milik ini, kita, jiwa kita, harta kita milik kita, Allah siap membelinya, ya, Allah siap membelinya. Maha pemurahnya Allah, maha mulianya Allah, dan maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, dan tidak tanggung-tanggung alat tukar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Bi anna lahumul jannah, ya, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Dan apa nilai semua yang kita miliki jika dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala? Apa saja yang kita miliki itu tidak senilai dengan satu tempat
yang sekedar seperti tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Ya. Maka ya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang bi anna lahumul jannah. Makanya Qatadah dan yang lainnya mengatakan begitu tingginya tawaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan dari sini juga ya Imam Nawawi sebutkan bagaimana kita siapkan dulu diri kita baru kita bisa mendapatkan alat tukar tersebut ya. Jadi siapkan barangnya baru dikasih uangnya ya. Maka serahkan jiwa dan harta kita kepada Allah barulah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian sangka duga ya kalian bisa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ya, dalam banyak ayat jihad, dalam minimal dalam 2 ayat jihad Allah sebutkan seperti itu. Kalian menyangka bisa masuk surga lalu tidak mau berjuang, tidak mau mengorbankan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya ini kita bisa memberikan jiwa, harta dan jiwa kita kepada Allah, jiwa dan harta kita kepada Allah untuk dapat surga? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan agama Allah. Fayaqtulun, ya kalau kita berperang kan biasa orang kita berperang bagus ya bisa dapat ghanimah. Jangan dulu ya, belum tentu Anda dapat ghanimah, kemungkinan Anda mati ya. Makanya Allah mengatakan fayaqtulun wa yuqtalun, kalau kalian berjihad ada 2 kemungkinan, kalian membunuh atau kalian dibunuh. Ya itu semuanya harus kita siapkan, siap dengan risiko perjuangan tersebut. Tapi surga ya tempat kita, entah kita fayaqtulun atau yuqtalun, surga yang akan dijanjikan. Dan kata Allah wa'dan alaihi haqqa, inilah janji yang sangat benar dari Allah, fit taurati wal injili wal Quran, dan janji ini telah dimaktubkan dalam Taurat dan dalam Injil dan dalam Quran ya. Subhanallah. Ini ada 3, di 3 kitab ini disebutkan tentang masalah ini ya. Makanya kalau periksa Taurat dan periksa Injil tidak ada kalimat yang seperti ini tentang jihad fisabilillah yang dijanjikan dengan surga, maka berarti sudah ada tahrif, yang sudah ada penyimpangan dan sudah diubah ya, dan hilangkan ayat tersebut. Karena Allah mengatakan itu ada dalam Taurat dan Injil dan dalam Quran. Al-Quran jelas ayat yang kita baca ini. Wa man aufa bi ahdihi minallah, siapa lagi yang lebih benar, siapa lagi yang lebih bisa menunaikan janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang berjanji ya, banyak menjanjikan fasilitas, menjanjikan, mengiming-iming kita kalau kita berjuang dapat ini ya. Makanya banyak orang rela menjadi pejuang-pejuang, menjadi relawan-relawan ya, untuk memperjuangkan satu orang, memperjuangkan satu keyakinan. Tapi kadang kecewa karena ternyata sudah menjadi relawan, sudah menjadi pejuang, tapi tidak dapat apa yang dia minta ya, apa yang dia janjikan. Adapun Allah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih, maka bergembiralah dengan bai' ya, dengan jual beli yang telah kalian berjanji kepada Allah dengan ikrar atau transaksi jual beli ini. Wadzalika huwal fawzul azim, dan inilah kemenangan yang terbesar. Terakhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan, belum terakhir ya, masih ada ya. Bapak ini terakhir, nanti insyaallah dilanjutkan lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 95 dan 96. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama, kata Allah, tidak sama antara orang yang beriman tapi tidak pergi berperang, ghairu ulil darar, padahal dia tidak punya uzur, tidak sakit, tidak tua dan tidak ada uzurnya. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang tidak pergi berjihad, qaidun nanti disebutkan sebagai qaid ya,
Qaid artinya duduk-duduk saja, tidak pergi berjihad, dibandingkan dengan orang yang berjihad dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Apa ketidaksamaannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah." Allah Subhanahu wa taala mengutamakan mujahid dengan harta dan jiwa mereka terhadap yang duduk saja, derajat dengan satu derajat. Duduk tidak pergi tapi ada uzurnya, ya. Dan ada yang tidak ada uzurnya. Tadi disebutkan pertama kali adalah tidak sama antara orang yang beriman yang pergi jihad dengan orang yang tidak pergi berjihad tanpa ada uzur. Kemudian setelah itu Allah mengatakan Allah mengutamakan orang yang berjihad dibandingkan yang sekedar duduk satu derajat. Siapa yang dimaksudkan? Yaitu orang yang tidak ada, orang yang duduk tidak ikut berjihad tapi punya uzur, tidak berdosa, dan mungkin dia berniat, tapi tetap yang lebih afdal yang mana? Yang pergi berjihad, ya. Walaupun dia niat dan niatnya kadang sampai ya pahalanya di sisi Allah, tapi ada tetap satu derajat lebih tinggi orang yang mubasyir. Tentu saja tidak akan sama, ya. Tidak akan sama orang yang sekedar niat, orang yang sudah tidak pergi dengan ada uzurnya, dengan orang yang basyaral qital, dengan memang langsung terjun di medan laga dalam mempertaruhkan nyawa mereka. Maka ada tetap satu derajat, walaupun yang punya uzur tidak berdosa, bahkan kalau dia juga berazam tetap akan mendapatkan pahala. Allah bahkan katakan setelah itu, wa kullu wa'adallahu husna, dan setiap dari dua ini akan Allah janjikan dengan janji yang terbaik, yaitu surga Allah. Jadi yang pergi berjihad dengan yang tidak pergi berjihad tapi ada uzurnya tetap dijanji surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih afdal yang pergi berjihad. Lalu kata Allah, ini lain lagi nih, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan mujahid dibandingkan yang qaid dengan pahala yang sangat besar. Siapa yang qaid yang dimaksudkan sini? Siapa? Min ghairi ulil darar, yang tidak punya uzur, ya. Jadi kalau yang punya uzur cuma satu derajat, ya, tingginya orang yang pergi berjihad. Adapun orang yang tidak ada uzurnya, maka perbandingannya dengan orang yang pergi berjihad itu perbandingan yang sangat jauh. Ajran azima, darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, yaitu derajat-derajat yang sangat tinggi yang Allah berikan dan pengampunan dan rahmatnya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ini jamaah sekalian keutamaan, dan inilah kenapa umat-umat terdahulu dan generasi sahabat, utamanya yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, derajat mereka tidak mungkin bisa kita tandingi, karena mereka telah berjuang secara langsung di momen yang paling berat, membersamai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dulu, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya pertanyaan, ya.